Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita sehat semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sangat penting di kehidupan kita sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajarannya, Ibu mau nanya terlebih dahulu. Di sini ada yang tahu nggak arti dari kata rukun? Sinar bertengkar. Hidup damai. Boleh, Mila? Nyaman. Oke. Nah, terima kasih atas jawabannya. Benar ya, hidup rukun itu adalah hidup bersama dengan damai, tidak bertengkar, saling menghormati, saling menghargai gitu. Bisa dibayangin kalau kita tiap harinya bertengkar, kita tuh pasti gak nyaman gitu, gak damai hidupnya, marah-marah terus ya. Jadi nantinya perasaan kita tuh kayak gak bahagia. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar mengenai hidup rukun supaya dan membuat suasana kita menjadi lebih menyenangkan. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih lanjut, di sini Ibu mau ceritain suatu cerita pendek terlebih dahulu. Judulnya itu Dinda dan Budi berdamai. Dinda dan Budi adalah kakak beradik. Nah, mereka itu sangat dekat gitu ya, sangat akur. Tapi seperti kakak adik pada umumnya, mereka bisa juga berbeda pendapat. Pada suatu sore, mereka sama-sama ingin menonton televisi, tapi Budi ingin menonton pertandingan sepak bola tim favoritnya, sedangkan Dinda ingin menonton kartun kesukaannya. Mereka sama-sama tidak mau mengalah. Sampai akhirnya mereka berebut remote. Budi menarik remote-nya ke kiri, Dinda menarik remote-nya ke kanan, dan remote pun terjatuh. Terus tiba-tiba datang ibu dengan wajah yang tenang. Ibu berkata, kalau kalian terus bertengkar, tidak ada yang boleh menonton televisi sama sekali. Nah, mendengar ucapan ibu, Budi dan Dinda pun terdiam. Mereka menyadari kalau begitu mereka tidak bisa menonton tontonan kesukaannya. Akhirnya mereka sepakat untuk berbagi jadwal menontonnya. Dinda 15 menit terlebih dahulu boleh menonton kartun kesukaannya, dan dilanjut oleh Budi menonton pertandingan sepak bola dari tim favoritnya. Setelah itu akhirnya mereka sama-sama tersenyum dan kemudian menyadari kesalahannya dan sambil bilang, maaf ya tadi aku marah-marah. Dari kejadian itu mereka menjadi lebih bisa saling menghargai, saling berbagi, dan juga saling memaafkan. Dan suasana di rumah pun menjadi lebih nyaman, damai, dan juga tenang. Nah, dari cerita yang tadi Ibu ceritakan, siapa di sini yang bisa menyimpulkan pelajaran apa yang kita bisa ambil? Boleh. Jadi saat ada masalah, kita tidak boleh menyelesaikan dengan cara bertengkar, tapi kita harus menyelesaikan dengan pikiran yang tenang, dingin, dan mencari solusi terbaik agar kita tidak kehilangan kesenangan. Oke, betul ya. Kita kasih apresiasi terlebih dahulu dengan tepuk hebat. Tepuk hebatnya itu Ibu contohin terlebih dahulu, nanti kalian ikutin ya. Tepuk hebatnya itu tepuk hebat, hebat hebat, hebat hebat, hebat hebat, luar biasa gitu ya. Ibu. Kita kasih tepuk hebat ke Anita. Tepuk hebat, hebat hebat, hebat hebat, hebat hebat, luar biasa. Selanjutnya kita akan bahas mengenai manfaat dari hidup rukun.
Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manfaat hidup rukun. Di sini ibu menulis 5. Yang pertama itu dapat mempererat persahabatan, membuat suasana menjadi lebih damai, menghindari pertengkaran, dan yang keempat menumbuhkan sikap tolong menolong, dan yang kelima menjadikan kita disukai oleh teman atau keluarga dan orang-orang di sekitar. Oke, selanjutnya kita bahas contoh dari hidup rukun baik di rumah maupun di sekolah. Sebelumnya ada yang bisa menyebutin nggak contoh hidup rukun di rumah? Aku Apa teh? Apa Mila? tidak bertengkar dengan saudara. Oke, betul. Coba Ryan, apa? Boleh. Siapa yang bisa lagi? Tunggu. Apa? Membantu orang tua saat mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, betul ya. Terima kasih banyak. Benar ya. Yang disebutin Mila sama Anissa itu merupakan contoh dari hidup rukun. Begitu juga contoh hidup rukun di rumah yaitu mengucapkan tolong ketika kita mau meminta bantuan. Terima kasih. Ya betul, mengucapkan terima kasih ketika kita sudah ditolong dan mengucapkan maaf ketika kita berbuat salah. Nah, selanjutnya juga ibu bakal bahas contoh hidup rukun di sekolah. Yang pertama itu membantu teman ketika teman mengalami kesulitan atau kesusahan. Terus tidak saling mengejek gitu, tidak menjelek-jelekan, dan yang selanjutnya itu bertanggung jawab dalam tiket kelas. Karena seperti yang kita tahu, kebersihan kelas itu merupakan tanggung jawab bersama gitu, bukan tanggung jawab yang tiket saja. Terus ketika kita ikut serta kita dalam tiket kelas gitu, kita itu menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap kebersihan kelas dan juga rasa tanggung jawab kita terhadap kebersihan kelas. Ingat ya anak-anak, anak yang baik itu anak yang bisa hidup rukun dengan temannya atau keluarganya di rumah ataupun di sekolahnya. Hidup rukun itu bisa membuat kita menjadi lebih tenang, damai, dan juga membuat suasana menjadi lebih nyaman. Sebelum kita tutup gitu, ibu mau kita ucapin bareng-bareng. Ibu bilang terlebih dahulu, nanti anak-anak ikutin ibu ya. Iya, Ibu. Hidup rukun, hati senang, hidup rukun, banyak teman, hidup rukun, semuanya bahagia. Oke, ikutin ya. Ingat gak? Ingat lah. Oke, 1, 2, 3. Hidup rukun, hati senang, hidup rukun, banyak teman, hidup rukun, Semuanya bahagia. Terima kasih ya anak-anak atas partisipasi dan semangat belajarnya pada pembelajaran kali ini. Ibu harap anak-anak bisa menerapkan hidup rukun baik di rumah ataupun di sekolah. Terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi